Bahkan kemarin di Malaysia ada TKI kita yang meninggal. Kenapa mereka ke sana? Karena tidak adanya lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena industri tidak dibangun di Indonesia. Karena dana dikurup. Dana di... mengukur sampai di depan, tapi kita mengukur sampai hari ini. Kalaupun ada kesan misalnya SBY sigap dengan membentuk Satgas anti mafia, itu kan terjadi karena ada persoalan baru. Jadi persoalan lamanya belum diselesaikan. Selama ini praktek-praktek KKN di dalam dunia peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, advokat, sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Lalu muncul di tengah 100 hari itu kasus Artalita Ayin. Itu sebenarnya persoalan baru, bukan sesuatu yang diprogramkan. Kalaupun ada responnya juga masih sebatas normatif gitu ya. Ada temuan yang penting dari kasus Ayin, tetapi kita menyayangkan tindakan Satgas kan seharusnya dimulai dari kasus Ari Muladi dan Anggodo, karena kelahiran dari Satgas itu sebenarnya berawal dari polemik Anggodo misalnya, yang menangkap justru KPK misalnya gitu. Jadi lebih banyak menyikapi persoalan-persoalan baru yang muncul daripada menyelesaikan problem-problem lama dalam 5 tahun 100 hari itu. Dari 15 program SBY yang diprioritaskan, 15-15-nya itu dianggap gagal? Ya, programnya rata-rata mencari program-program yang lebih bersifat aman gitu ya. Misalnya perbaikan listrik gitu ya, telepon, atau misalnya fasilitas-fasilitas umum lainnya. Hal-hal yang sifatnya menyangkut kasus-kasus besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan politik itu tidak diselesaikan. Misalnya kasus pelanggaran HAM berat, atau kasus BLBI, kasus Lapindo, kasus Bank Senturi. Jadi kasus-kasus yang justru melibatkan orang-orang yang memegang kekuatan finansial, memegang kekuatan politik yang besar di Republik ini tidak tersentuh, gitu loh. Bahkan dalam kasus pemberantasan mafia pun kan sebatas pergantian kepala Dirjen Pasnya seolah-olah tidak bersalah. Lalu Dirjen Pas seolah-olah ya, kita menyayangkan. Seharusnya kan kalau Presiden mau membuka, menerima kritik, maka momen ini sebenarnya penting untuk juga membuka diri agar bisa menemui setidak-tidaknya perwakilan para demonstran. Saya kira kalau SBY konsisten untuk menjaga demokrasi sebagai satu dari 3 pilar yang dijanjikannya, demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan, maka seharusnya gerakan-gerakan demonstrasi seperti ini dilihat sebagai kritik yang otonom, sebagai pengganti dari peran oposisi. Kenapa ini terjadi? Karena justru Presiden ya, mengambil langkah-langkah pasca kemenangan pemilu yang meniadakan oposisi partai, oposisi politik. Bahkan hampir semua partai berkolaborasi atau berkoalisi dengan SBY. Bahkan partai yang seharusnya dan mengklaim diri sebagai partai oposisi itu juga ikut mengambil negosiasi pembagian kursi kekuasaan dengan SBY. Nah, di situ oposisi menjadi absen. Itulah kenapa muncul gerakan-gerakan alternatif yang memfungsikan dirinya sebagai oposisi politik, dari mulai Facebooker sampai demonstran yang hari ini berkumpul. Saya kira itu justru menyehatkan demokrasi kita. Sekaligus juga mengingatkan SBY bahwa demokrasi tanpa kritik, demokrasi tanpa demonstrasi tidak mungkin. Begitu pula juga soal, saya kira bukan berarti partai itu tidak pernah mengkritik, tapi kritik bukan dalam pengertian yang otonom, bukan dalam pengertian yang mengambil pilihan berbeda sebagai oposisi pemerintah. Kritik yang tersirat hanya kritik-kritik biasa saja dalam koridor kebersamaan. Nah, demokrasi ini yang sepertinya ingin dibangun tanpa kegaduhan. Jadi saya
merasa Indonesia sudah maju dalam demokrasi. Kita harus membangun demokrasi sama-sama, tapi kalau Anda mau kritik, yang sopan ya. Demokrasi Indonesia, tapi jangan demonstrasi ya. Demokrasi Indonesia, tapi jangan mengganggu, gitu-gitu. Kasus pelanggaran HAM berat akan kita selesaikan, tapi jangan sampai menyentuh jenderal-jenderal ya. Itu cara demokrasi tanpa kegaduhan, demokrasi yang mengesampingkan penegakan prinsip. Begitu pula dalam soal yang lain-lain. Bang, mengenai pernyataan mosi tidak percaya, bahwa itu mosi tidak percaya tidak ada, Bang, dalam Ya, anggap aja itu dinamika dalam politik hari ini. Saya kira SBY tidak perlu mengekspresikan kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Pertemuan di Bogor juga itu menurut saya terlalu berlebihan. Kecuali kalau pernyataan-pernyataan yang disampaikan pasca pertemuan tidak politis. Saya kira kekeliruan politik dari pertemuan Bogor adalah pasca pertemuan Presiden mengatakan tentang mosi tidak percaya. Begitu pula juga Taufik Kemas juga mengeluarkan pernyataan politik tentang mosi tidak percaya, atau kalau ada mosi tidak percaya nanti rakyat terbelah, Indonesia terpecah belah. Itu pernyataan-pernyataan politis yang justru ya menodai independensi dari kehadiran lembaga-lembaga negara di Istana Bogor, antara lain Komisi Judisial, antara lain Mahkamah Konstitusi. Itu kan dua lembaga yang berdiri secara independen dan dibentuk oleh konstitusi.